Monumen akal sehat. Akal sehat. Monumen akal sehat. Richard Eliezer atau Baradae mengatakan pengakuan terbaru soal kasus tewasnya Brigadir J. Berikut ini sejumlah pengakuan Baradae yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasan Baradae ikuti perintah atasan tembak Brigadir J. Baradae mengaku mendapatkan perintah atasannya langsung untuk menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Insiden itu terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, membeberkan alasan kliennya tak bisa menolak saat diperintah untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Menurut Deolipa, yang namanya anggota kepolisian yang memiliki atasan seperti Baradae pasti tak bisa menolak perintah pimpinannya. Namanya polisian, dia harus patuh sama perintah atasan. Kita juga kalau jadi karyawan kan patuh perintah pimpinan kita kan, sama aja lah. Dia menyebut ada peraturan kepolisian yang mewajibkan bawahan untuk menuruti perintah atasan. Ada undang-undang dan peraturan kepolisian bahwa bawahan menerima perintah dari atasan, kata Deolipa Yumara. Ini namanya tembak-tembak. Baradae mengubah kesaksian dari kesaksian awal yang menyatakan bahwa terjadi baku tembak. Belakangan Baradae mengaku mendapatkan perintah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Begini, yang dimaksud tembak-menembak itu kita menembak, sana menembak. Tetapi kalau kita doang yang menembak, sana enggak menembak, itu namanya bukan tembak-menembak, tetapi tembak-tembak, ujar Deolipa. Penembak Brigadir J lebih dari satu orang. Kuasa hukum Baradae, Burhanuddin, mengatakan kliennya itu mengaku mendapatkan perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Namun Burhanuddin tak menyebut siapa atasan Baradae itu. Info hari ini dari keterangan Baradae dapat perintah menembak dari atasan, kata Burhanuddin saat dikonfirmasi pada Senin 8 Agustus 2022. Burhanuddin juga mengklaim terduga pelaku yang menembak lebih dari satu orang. Pelaku yang menembak lebih dari satu, tidak ada tembak-menembak, tutur Burhanuddin. Burhanuddin tak menampik bahwa Baradae sosok yang pertama kali menembak Brigadir Yosua. Menembak pertama Baradae, selanjutnya ada pelaku lain, kata Burhanuddin. Ada pelaku yang lebih besar. Deolipa menyebut Baradae bukan aktor utama dalam kasus kematian Brigadir J. Menurut Deolipa, hal itu yang mendasari Baradae dengan tenang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau JC ke kantor LPSK. Tentunya ada yang lebih besar, pelaku utama yang melakukan tindakan pidana, kata Deolipa. Saksi baru bahwa Baradae bukan pelaku utama. Deolipa menyatakan punya bukti yang menunjukkan bahwa Baradae bukan aktor utama dalam kasus tewasnya Brigadir J. Namun, dia tidak mau membocorkan bukti atau saksi baru tersebut. Bukti baru atau saksi baru ada yang menyatakan, menerangkan bahwasanya dia, dalam hal ini Baradae, bukan pelaku utama, ujarnya. Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 KUHP tentang turut serta, dan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan kejahatan. Adapun tersangka Brigadir Ricky Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ricky Rizal juga dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Saat ini, Brigadir Ricky Rizal ditahan di Barreskrim Polri. Kabarreskrim Polri, Komjen Agus Adrianto memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir J. Nama tersangka baru ini akan diumumkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama tim khusus. Tunggu pengumuman Pak Kapolri dan tim khusus pada hari Selasa, kata Komjen Agus ketika dikonfirmasi pada Senin 8 Agustus 2022. Dia hanya meyakini kasus kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo akan segera dituntaskan. Insya Allah tuntas, kata mantan Kapolda Sumatera Utara itu.